Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, dengan kitab yang berjudul Manhaj Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat ini juga dikenal dengan Al-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan inna ahlal hadith hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nasi qatibatan bisunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa hadiyihi wa akhlaqihi wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha. Sesungguhnya ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis Nabi, berpedoman dengan hadis Nabi, beramal dengan hadis Nabi. Ahli hadis, mereka adalah orang yang paling mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Lebih mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala yang berhubungan dengannya. Bagaimana tidak? Informasi tentang Nabi, tentang syariat, itu datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada murid-muridnya, kemudian bersambung terus kepada orang-orang yang mengambil hadis ini. Mereka yang sibuk mencari apa yang diucapkan oleh Nabi,
apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memperhatikan jalur-jalur dan sumber-sumbernya. Mana yang bisa dipastikan ini bersumber dari Nabi dan mana yang meragukan. Ini kondisi ahlul hadis. Jadi yang memiliki kekhususan ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlul hadis. Demikian pula yang paling tahu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala yang berhubungan dengan beliau. Maka yang paling tahu adalah ahlul hadis. Bukan orang yang paling hebat cerita. Dengan menambahkan ini dan itu. Membumbui begini dan begitu. Tapi ahlul hadis ketika mereka menyampaikan tentang agama, tentang petunjuk, tentang akhlak yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menyebutkan jalurnya. Dengan jalur yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan dikarenakan ahlul hadis yang betul-betul memperhatikan jalur-jalur ketersambungan riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang gampang saja menyatakan ini petunjuk Nabi, ini syariat Nabi, ini akhlak Nabi. Tapi Al-Imam Ibnu Sirin telah mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan dikarenakan sanad, jalur periwayatan hadis, si A dari si B, si B dari si C dari si D dari si E, terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang akan berucap apa saja yang dia mau. Tapi ketika ditanya, dari mana kamu mendengarkannya? Sebutkan siapa orangnya. Maka disinilah diketahui mana yang memiliki sumber yang benar, mana yang tidak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa ahlul hadith hasyaranallahu ma'ahum la yata'assabuna liqauli syakhsin muayyanin mahma ala wa sama. Hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadith, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka kelak. La yata'assabun. Mereka tidak fanatik. Liqauli syakhsin muayyan, terhadap pendapat orang tertentu. Mahma'ala wasama, walaupun kedudukannya tinggi dan di atas. Pendapat gurunya misalnya, pendapat syekhnya,
pendapat ulama di masanya. Mereka tidak pernah fanatik terhadap ucapan siapapun juga dari manusia. Hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan itu ucapan Nabi, maka fanatik mereka ke sini. Tidak ada tawar-menawar. Mereka terima. Bikhilafi ghairihim. Mimman la yantami ila ahli al-hadith wal amal bihi fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim wa qad nahawhum an dhalik. Berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak mengikuti ahli hadis. Berbeda dengan selain ahli hadis. Mereka fanatik kepada ucapan imam-imam mereka. Berkembang di masa ini, di negeri kita, belajar terhadap madhab. Ada yang madhabnya Syafi'i, ada yang madhabnya Hambali, ada yang madhab yang lainnya. Apakah boleh belajar mengikuti madhab? Maka belajar mengikuti madhab tidak mengapa. Namun yang tercela adalah fanatik terhadap madhab. Dia mau ngambil pelajaran di atas madhab untuk mempermudah dia mengurut tingkatan pelajarannya. Setelah pembahasan ini, pembahasan ini. Setelah itu, pembahasan ini. Setelah itu, pembahasan ini. Maka urutan ini untuk memudahkan dia boleh saja. Tapi kalau untuk fanatik, maka seorang tidak boleh fanatik sedikit pun juga kecuali kepada Nabi SAW. Karena itu Al-Imam Syafi'i punya metode, punya pendapat untuk mengajarkan manusia di dalamnya. Inilah yang diikuti oleh murid-muridnya. Tapi Imam Syafi'i sudah mengingatkan, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih, maka itu madhabku. Dan beliau telah sebutkan, idza takhalafa qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmi qawli min wara'i jidal. Apabila ucapanku menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang ucapanku di belakang tembok. Karena itu Al-Imam Nawawi, kita lihat, beliau di atas madhab Syafi'i. Tapi beliau tidak taklid. Ketika ada dalil yang lebih kuat, berbeda dengan Al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak mengikuti Imam Syafi'i. Karena memang para ulama, ahlul hadith, la yata'assabun liqawli ahadin minan nas. Tidak fanatik terhadap ucapan siapapun juga dari manusia. Kita hormati para ulama. Kita muliakan guru-guru kita. Tapi jangan
kita taklid dengan mereka tanpa melihat dalil yang mereka ucapkan. Ahlul hadith, maka mereka akan mempertanyakan dari mana sumbernya. Kalau perkaranya perkara yang tidak ada dalil secara pasti menjelaskan, maka mereka pun melihat mana yang lebih mendekati dan lebih menenangkan dirinya di dalam mengamalkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kama yata'assabu ahlul hadith li aqwali nabiyihim. Ini coba perhatikan. Orang-orang selain ahli hadith, mereka ta'assub kepada imam-imam mereka. Sebagaimana ahlul hadith fanatik kepada nabi mereka. Jadi mereka memposisikan imam mereka sama seperti nabi. Kalau ahlul hadith, mereka kan, oh ini ucapan nabi, iya diterima. Kalau orang-orang yang bukan ahlul hadith, fanatik mereka kepada imamnya. Kalau imamnya sudah bilang, sudah, itu yang mereka terima. Yang lainnya ditolak, bahkan hadith nabi pun tidak diterima. Nah inilah perbedaan ahlul hadith dengan yang lainnya. Fala ajaba ayyakuna ahlul hadith hum ta'ifah al-mansurah wal firqatun najiyah. Maka tidak heran kalau ahlul hadith mereka lah golongan yang ditolong oleh Allah nantinya dan golongan yang selamat. Yang disebut dalam hadith, mereka mansurah, ditolong oleh Allah, mereka yang akan selamat dari ancaman api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah ahlul hadith. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, yaqulul khatib al-Baghdadi fi kitabihi syarafu ashabil hadith. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarafu Ahlil Hadith, kemuliaan Ahlil Hadith. Ini Masya Allah, judul kitabnya saja apa? Syarafu Ahlil Hadith, kemuliaan Ahlil Hadith. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, walau anna sahibar ra'yi syughla bima yanfa'uhu minal ulum wa talaba sunana rasuli rabbil alamin la wajada ma yughnihi an siwa. Seandainya sahibur ra'yi, orang yang memiliki akal, dia disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat baginya. Kemudian dia mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan selain sunnah. Ini sudah cukup bagi dia. Perhatikan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi. Orang yang punya akal, seandainya dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya. Kadang seorang
tidak mau berpikir. Kalau saya tanya antum yakin surga itu ada? Hah? Antum yakin neraka itu ada? Hah? Orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Orang yang bermaksiat akan masuk ke dalam neraka. Yakin? Kenapa antum tidak pelajari bagaimana caranya untuk masuk dalam surga? Surga mendatangkan manfaat bagi antum. Neraka mendatangkan kecelakaan. Orang yang berpikir harusnya apa? Harusnya dia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa masuk surga. Karena ini bermanfaat bagi dia. Nah, inilah yang dikatakan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian, li'anna al-hadith yashtamilu ala ma'rifati usul tauhid wa bayanu ma jaa min wujuhil wa'dil wa'id wa sifati rabbil alamin wal akhbar an sifatil jannah wan nar wa ma a'adda Allah lil muttaqin wal fujjar wa ma khalaqallahu fil ardi was samawat. Kemudian kata beliau, sebab sunnah-sunnah, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid. Pokok-pokok tauhid itu terkandung dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadith Nabi menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan ini. Orang yang maksiat, orang yang durhaka akan begini. Ada janji-janji Allah, ada ancaman-ancaman Allah. Itu di dalam hadis. Demikian pula di dalam hadis itu terdapat sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ada kabar tentang sifat-sifat surga dan neraka. Penjelasan tentang kenikmatan surga, ancaman yang bahaya di dalam neraka, itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalamnya terdapat hal yang telah disediakan oleh Allah di dalamnya buat orang-orang yang bertakwa dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Terdapat penjelasan pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang ada di langit dan di bumi. Ini semua ada. Wa fil hadis qasasul anbiya wal akhbar az-zuhad wal awliya wal mawa'idil bulgha wa kalamul fuqaha wa khatabur rasul wa mu'jizatuhu wa fihi tafsirul Quran al-azim wa ma fihi minan naba wa dzikril hakim wa aqwali sahabah fil ahkamil mahfuzah anhum wa qad ja'ala Allah ahlul hadith arkanus syariah. Kemudian lebih jauh beliau rahimahullah berkata, di dalam hadis terdapat qasasul anbiya, kisah para nabi. Baik.
Di dalam hadis terdapat kisah para nabi. Berita-berita tentang orang yang zuhud. Penjelasan tentang kekasih Allah. Terdapat mawa'id, nasihat-nasihat. Ada pendapat-pendapat ahli fikih. Khutbah-khutbah Rasulullah, wajangan-wajangan Rasulullah. Dan bagaimana mu'jizat-mu'jizat beliau. Di dalam hadis juga terdapat tafsir Al-Quranul Azim. Terdapat kabar dan peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan. Di dalamnya juga terdapat pendapat-pendapat para sahabat tentang berbagai macam hukum yang terpelihara. Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlul hadis sebagai tonggak syariat. Allah jadikan mereka sebagai tonggak syariat. Wa hadama bihim kullu bid'ah syani'ah. Fahuwa amna'ullah fi khaliqatihi wal wasitah bainan nabi wa ummatihi wal mujtahiduna fi hifdhi minnati matnihi wa anwarihim zahirah wa fadailuhum sahirah wa kullu fi'ah tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi wastahsinu ra'yan ta'kifu alaihi siwa ashabil hadith al-kitabu iddatuhum wa sunnah hujjatuhum wal rasul fi'atuhum ilaihi nisbatuhum la yaltafituna ilal ara min kabidim qasamahullahu wa man adahum khadalahullah. Kemudian kata beliau, ahlul hadis adalah tonggak syariat. Dengan mereka dihancurkan bid'ah-bid'ah yang keji. Mereka adalah pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah para makhluknya. Mereka pun perantara antara para nabi dengan umatnya. Ini ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga kandungan-kandungan hadis. Cahaya mereka senantiasa berkilau. Dan pendapat-pendapat para sahabat keutamaan mereka senantiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, andai kata sadar, kata Al-Khatib, siapa saja yang memiliki kecenderungan kepada hawa nafsu, andai kata mereka sadar, pasti akan kembali kepada hadis. Tidak ada yang berpendapat yang lebih baik selain pendapat ahlul hadis. Bekal mereka adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah mereka.
Rasulullah adalah kelompok mereka. Dan mereka bernisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengindahkan berbagai macam pendapat selain menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyulitkan mereka, membuat susah mereka, niscaya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kesimpulan dari Al-Khatib Al-Baghdadi tentang Ahlul Hadis. Kemudian beliau berdoa, ya Allah jadikanlah kami termasuk kelompok Ahlul Hadis. Berilah kami rezeki untuk bisa mengamalkannya, cinta kepada Ahlul Hadis, dan bisa membantu orang-orang yang mengamalkan hadis. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lihat kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di sini. Bagaimana kedudukan Ahlul Hadis? Kenapa mereka adalah golongan yang selamat? Kenapa mereka yang akan ditolong oleh Allah? Allah akan menjaga mereka dan memuliakan mereka. Karena Ahlul Hadis ini adalah penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, bagaimana bisa tahu? Bagaimana bisa tahu? Petunjuk syariat, anjuran dari Nabi, amalan Nabi, perbuatan Nabi. Ini bisa ditahu dari hadis. Dan di sini juga harus difahami, kalau seorang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus menjaga kemuliaan sahabat Nabi. Karena puncak hadis sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat. Sahabat yang menceritakan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi. Sahabat yang menceritakan. Karena itu dusta. Ketika ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi benci kepada sahabatnya. Terkhusus sahabat-sahabat mulia. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Terkhusus sahabat-sahabat yang memiliki ilmu, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau mereka membenci sahabat-sahabat yang mulia ini, artinya sama saja mereka mau meruntuhkan agama. Mau meruntuhkan syariat. Mau membuat manusia jauh dari kebaikan. Jadi Ahlul Hadis itu, Masya Allah, keyakinannya kuat. Tidak bisa tergoyangkan. Berbeda dengan orang yang mereka mengambil ilmu hanya kata gurunya, kata imamnya, kata syekh ini dan syekh itu. Dan dari sini antum juga harus pahami. Banyaknya beredar sekarang poster-poster ya,
ucapan asatidzah, ucapan syekh, ya, apakah berbagai macam bentuk nama ya yang muncul, apakah petikan hikmah, petua, atau lentera, atau apalah namanya. Ingat, selama itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ayat Al-Quran, maka harus diperhatikan ucapan itu sesuai tidak dengan hadits atau sesuai tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak, tolak ucapan siapapun juga. Kadang kalimat-kalimat seolah-olah kelihatannya baik, kelihatannya bijak, tapi bertentangan dengan syariat. Maka apa? Ditolak. Oh, tapi ini ucapan syekh. Ini sabda Nabi. Ahlul hadith nggak ta'assub kepada siapa? Ucapan siapapun juga. Tidak fanatik. Yang dia ikuti adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau fanatik, maka fanatiknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya, Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam kitab ini menjelaskan tentang jalan-jalan atau akidah dari golongan yang selamat. Sebelumnya pengenalan-pengenalan sifat-sifat dari golongan yang selamat ini. Nah ini. Selanjutnya beliau sebutkan poin-poin akidah dari golongan yang selamat. Dan beliau mulai pembahasan at-tauhidu wa anwa'u. Tauhid dan jenis-jenisnya. Jadi beliau mulai pembahasan tauhid. Dan insyaallah ta'ala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.